Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan bagikan cerita ini agar semakin banyak yang mendapatkan pelajaran berharga dari kejadian ini. Malam pada tahun 2018, seorang pendaki bernama Eka, seorang perempuan berusia 28 tahun asal Magelang, mendaki Gunung Lawu bersama komunitasnya dalam rangka ritual Tirta Suci, sebuah pendakian yang dibarengi meditasi untuk mencari ketenangan batin. Mereka memilih jalur Cemoro Kandang dan bermalam di sekitar Sendang Derajat, tempat yang diyakini keramat karena merupakan petilasan tempat bertapa Prabu Brawijaya sebelum moksa. Rombongan berjumlah 8 orang. Malam itu, setelah mendirikan tenda, mereka melakukan meditasi ringan di dekat Sendang, mata air kecil yang dianggap suci. Eka yang sejak awal pendakian merasa berat di kakinya, memilih duduk sedikit menjauh dan menutup mata. Saat itulah kejadian aneh mulai terjadi. Eka merasa seperti tertarik ke dalam ruang lain. Ia membuka mata, tapi tidak melihat tenda atau teman-temannya. Ia justru melihat dirinya duduk di pelataran batu yang luas, dengan bangunan kayu besar di kejauhan. Suara gamelan pelan terdengar. Di hadapannya, berdiri sosok pria tua, mengenakan pakaian kebesaran kerajaan, berjubah hitam, dan berselendang merah emas. "Aku tak ingin kekuasaan," kata sosok itu lirih, "tapi aku tak bisa melawan takdir." Eka terdiam. Ia merasa tubuhnya tak bisa bergerak. Sosok itu lalu berjalan menuju tepi jurang dan menghilang dalam kabut. Saat Eka sadar kembali, ia sudah berada di tenda. Wajahnya basah, seperti habis menangis. Salah satu temannya, Mas Danu, berkata bahwa Eka sempat tak sadarkan diri selama hampir 40 menit. Padahal mereka tidak pernah meninggalkannya sendiri. Keesokan harinya, saat menceritakan pengalamannya kepada juru kunci yang sedang membersihkan area Sendang Derajat, juru kunci itu hanya menunduk dan berkata, "Panjenengan diparingi gambaran yang jenengan lihat adalah momen sebelum Sang Prabu ninggalake Rogo Kasar. Beliau moksa, bukan mati, ning ono waktu-waktu tertentu. Arep ndelengake kejadian kue diijini." Sejak kejadian itu, malam terasa lebih panjang dari biasanya. Setelah Eka sadar dari kondisi setengah tak sadarkan diri, suasana di sekitar tenda menjadi hening. Anggota kelompok tidak berani banyak bicara. Salah satu dari mereka, Mbak Ningsih, sambil membaca doa dalam bahasa Jawa halus. Mbak Ningsih diam-diam menaburkan bunga 7 rupa di sekitar area tenda. Malam itu, udara sangat dingin. Namun Eka merasa hangat, seperti sedang dibalut kain tebal. Dalam hatinya, ia tidak berani tidur. Ia masih mendengar suara gamelan samar, dan hanya duduk bersedekap di dalam tenda, sambil menggumamkan doa. Keesokan paginya, saat mereka akan melanjutkan perjalanan ke Hargo Dumilah, mereka melewati kembali Sendang Derajat. Saat melintas, tanpa sadar Eka menunduk, dan bibirnya bergetar membaca kalimat syahadat. Tak ada yang menyuruhnya. Ia hanya merasa ada sesuatu yang lebih besar dari logika yang sedang mengawasinya. Di perjalanan turun, mereka singgah di base camp Cemoro Kandang untuk istirahat dan makan. Di sana, mereka bertemu seorang pria tua yang sedang duduk merokok di warung kopi. Ia mengenakan kain batik dan ikat kepala hitam. Wajahnya teduh, namun penuh wibawa. Tanpa ditanya apa-apa, pria itu tiba-tiba menatap Eka dan berkata, "Sing penting, nenek ndelengake, ojo ngoyak, nek krungu, ojo mbales, lawu wis kerso nuduhake, ojo diganggu." Eyang itu berkata, "Kalau melihat, jangan dikejar. Kalau mendengar, jangan dibalas. Lawu sudah berkenan menunjukkan, maka jangan diganggu." Eka kaget, sebab pria itu tak dikenalnya dan tak mungkin tahu kejadian semalam. Namun, sebelum sempat bertanya, pria itu bangkit dan pergi ke arah hutan, lalu menghilang di balik kabut. Beberapa hari setelah turun gunung, Eka mengalami beberapa kejadian aneh di rumah. Ia sering mencium bau kemenyan, meski tidak ada siapapun yang membakar, dan sesekali mendengar suara gamelan pelan di tengah malam. Bahkan saat mandi, ia merasa ada bayangan hitam melintas di kaca kamar mandi. Akhirnya, ia berkonsultasi dengan seorang spiritualis di Magelang. Orang tua itu hanya tersenyum dan berkata, "Kamu tidak sedang diganggu. Justru,
kamu sedang dilindungi. Tapi jangan pernah sombong karena merasa istimewa. Prabu Brawijaya menunjukkan diri bukan untuk dipuja, tapi untuk diingat tentang akhir, tentang kesunyian, tentang moksa. Sejak itu, Eka lebih mendekatkan diri pada doa dan meditasi. Ia sering ziarah ke makom-makom leluhur, terutama ke tempat yang berhubungan dengan sejarah Majapahit. Gunung Lawu bukan lagi sekadar tempat wisata atau tantangan fisik baginya. Ia adalah guru sunyi yang mengajarkan tentang makna hidup, ketundukan, dan kekosongan batin. Langit Magelang mendung saat Eka menatap ransel tuanya. Sudah 3 tahun ia tidak naik gunung. Namun, entah mengapa, sebuah dorongan kuat menariknya kembali ke Lawu. Bukan karena rindu alam, melainkan karena sebuah mimpi yang terus mengganggu. Selama 3 malam berturut-turut, dalam mimpi itu, ia berdiri sendirian di pelataran batu, dikelilingi kabut. Di kejauhan, sosok berjubah hitam menunduk sambil memegang keris. Suara gamelan mengalun pelan dari kejauhan. Lalu terdengar suara lirih. Teko, meren, ono sing kudu kowe delengake. Datanglah, ada yang harus kau lihat. Eka tak bisa mengabaikannya. Ia pun menghubungi komunitas lamanya. Tak disangka, mereka merencanakan pendakian ritual kecil ke Lawu dalam rangka Malam Satu Suro. Jalur yang akan mereka tempuh, Cemoro Kandang, Sendang Derajat, Hargo Dalem. Malam sebelum keberangkatan, Eka bermimpi lagi. Kali ini ia berjalan di lorong batu dengan obor menyala di kanan kirinya. Di ujung lorong, sebuah gapura tua berdiri, dan di baliknya terdengar suara banyak orang berdoa dalam bahasa Jawa kuno. Ia terbangun dengan tubuh berkeringat, tapi perasaan ringan. Ia tahu Gunung Lawu memanggilnya kembali. Pendakian dimulai pukul 7 pagi dari basecamp Cemoro Kandang. Rombongan Eka berjumlah 8 orang, dipimpin oleh Mas Danu, sosok tenang yang sudah belasan kali mendaki Lawu untuk ziarah spiritual. Tak banyak bicara, hanya membawa tas kecil, air mineral, bunga 7 rupa, dan sebilah keris kecil terbungkus kain mori. Saat mereka tiba di pos 2, cuaca masih bersahabat. Namun sejak pos 3, angin berubah. Udara menjadi lebih dingin, dan kabut turun secara tidak wajar, padahal hari masih pagi. Eka yang berjalan di barisan tengah tiba-tiba merasakan langkahnya berat, seolah ada tangan tak kasat mata yang menggenggam pergelangan kakinya. Ia berhenti sejenak, namun tidak berkata apa-apa. Jangan menoleh kalau merasa dipanggil. Suara Mas Danu terdengar dari depan. Jalan terus, dan jangan keluar dari jalur. Eka tidak menceritakan bahwa barusan ia memang mendengar suara samar. Mbak, nunggu sebentar ya. Suaranya seperti perempuan muda, tapi ia tahu tidak ada perempuan lain di belakangnya. Sampai di pos 4, kabut semakin pekat. Mereka memutuskan beristirahat sebentar. Eka duduk di atas batu besar yang terasa hangat. Anehnya, saat ia menunduk, ia melihat bunga kantil kering berserakan di bawah kakinya. Padahal mereka tidak membawa bunga jenis itu. Mendadak tubuhnya terasa ringan, dan pandangannya kabur. Ia menoleh ke kanan, dan melihat sebuah pelataran batu yang tidak ada sebelumnya. Di atasnya berdiri gapura kuno yang sama seperti dalam mimpinya. Gamelan kembali terdengar, dan asap dupa mengepul dari tanah. Eka, suara Mas Danu mengguncang pikirannya. Pandangannya kembali normal. Gapura itu menghilang. Hanya tersisa kabut dan pohon-pohon cemara. Maaf, gumam Eka. Jantungnya berdegup cepat. Mas Danu menatapnya dalam-dalam. Kamu sudah dipanggil, tapi jangan masuk dulu. Kalau waktunya belum pas, bisa tersesat selamanya. Malam itu, mereka bermalam di antara pos 4 dan Sendang Derajat. Angin berhenti. Hutan menjadi sunyi total. Tak ada suara binatang. Hanya suara detak jantung mereka sendiri. Dan saat Eka membuka matanya di tengah malam, ia melihat dari kejauhan sebuah sosok berjubah hitam berdiri di tepi tebing, menatap ke arahnya. Tidak bergerak, tidak berkedip. Subuh datang tanpa ayam berkokok. Langit di atas pos 4 tampak kelabu, dan hawa di sekitarnya seperti membeku. Eka membuka mata dengan perasaan campur aduk. Malam tadi, sosok itu muncul lagi berjubah hitam, berdiri di tepi jurang,
memandanginya dalam diam, tapi yang membuatnya semakin gelisah adalah bahwa sosok itu tersenyum. Setelah sarapan seadanya, rombongan kembali melanjutkan perjalanan menuju Sendang Derajat. Tak ada canda, hanya hening dan langkah kaki di antara kabut. Semakin mendekati Sendang, udara menjadi wangi, seperti dupa dan melati, tapi tak ada yang membawa dupa. Saat tiba, Eka terdiam. Di hadapannya terbentang mata air kecil jernih yang memantulkan bayangan pepohonan. Airnya tenang, namun terasa seperti sedang diawasi. Mas Danu meletakkan bunga di tepi Sendang, membungkuk dan berdoa lirih dalam bahasa Jawa kuno. Eka menutup mata, duduk bersila. Di dalam keheningan itu, suara gamelan kembali muncul, tidak dari luar, tapi dari dalam dirinya. Lalu semuanya menjadi gelap. Eka tidak lagi berada di Sendang Derajat. Ia kini berdiri di sebuah pelataran luas. Di sekelilingnya, para abdi kerajaan berlutut. Di hadapannya, seorang pria tua duduk bersila di atas batu, mengenakan jubah kebesaran kerajaan dengan sorot mata tajam tapi penuh kesedihan. Majapahit sudah selesai, Ndoro. Seorang abdi membungkuk. Suara bergetar, rakyat menunggu perintah panjenengan. Prabu Brawijaya mengangkat tangan. Aku tidak melawan waktu, katanya pelan, tapi aku akan menghilang dari waktu. Lalu pria tua itu berdiri, membawa keris pusaka, dan melangkah perlahan menuju api unggun besar yang menyala tanpa bahan bakar. Eka ingin berteriak, ingin menghentikannya, tapi tubuhnya kaku. Anakku, ojo tangisi rojo sing ilang, tangisono negeri sing lali. Anakku, jangan tangisi raja yang hilang, tangisilah negeri yang lupa. Dengan satu langkah terakhir, sang Prabu masuk ke dalam api, tapi api itu tidak membakar, melainkan menelan tubuhnya dan mengubahnya menjadi kabut. Eka tersentak, ia sudah kembali duduk di tepi Sendang Derajat. Namun, seluruh rombongan kini mengelilinginya. Wajah mereka cemas. Mas Danu menggenggam tangannya. Kowe delok? Kamu melihatnya? Eka mengangguk pelan, air matanya mengalir. Dadanya sesak oleh sesuatu yang belum bisa ia mengerti. Kesedihan yang bukan miliknya, tapi terasa sangat nyata, seperti warisan duka yang dititipkan dalam diam. Malam terakhir di Gunung Lawu terasa berbeda. Setelah kejadian di Sendang Derajat, Eka menjadi lebih diam. Ia tak banyak bicara, hanya duduk di depan tenda, memandangi kabut yang turun makin pekat. Mas Danu menghampirinya membawa teh panas, lalu duduk tanpa berkata-kata. Beberapa menit berlalu dalam sunyi, sebelum Mas Danu akhirnya bersuara. Kamu dilihat, dan kamu juga dipilih. Eka menoleh, tak mengerti. Ada yang nunggu jawaban dari kamu, tapi jangan dijawab dengan mulut. Dijawabnya pakai jalan hidup. Malam semakin larut. Angin yang awalnya diam, kini menderu pelan, seperti napas raksasa dari balik pohon. Tenda-tenda bergoyang ringan, tapi Eka tak bergeming. Jauh di ujung hutan, bayangan itu kembali muncul, sosok berjubah hitam, berdiri membelakangi cahaya bulan. Namun kali ini, ia tidak hanya berdiri, ia melangkah, mendekat. Eka berdiri perlahan, seperti ditarik kekuatan asing. Mas Danu tak mencegah. Ia hanya meletakkan tangan di dada dan menunduk dalam, seperti memberi izin. Langkah demi langkah, Eka melintasi kabut, hingga akhirnya berhadapan dengan sosok itu. Kenapa saya? Bisiknya tanpa suara. Sosok itu tidak menjawab, hanya mengangkat tangan dan menunjuk ke arah belakangnya, ke sebuah celah batu yang tak terlihat sebelumnya. Tertutup akar dan lumut, seperti gerbang tersembunyi yang hanya muncul dalam waktu-waktu tertentu. Eka menatapnya dalam-dalam. Sosok itu membuka sedikit tudungnya, dan untuk sesaat, Eka melihat wajah yang sangat mirip dengan dirinya sendiri. Namun dalam balutan busana kuno, "Aku bukan masa depanmu." Suara itu menggema, seperti keluar dari dalam batu. "Aku adalah kau, di masa yang telah dilupakan." Dengan satu gerakan, bayangan itu melebur menjadi kabut, dan celah batu itu perlahan membuka, memancarkan cahaya kekuningan seperti dari obor masa silam. Eka tak masuk, ia hanya berdiri di depan celah itu. Hatinya bergetar hebat. Ia tahu, itu bukan pintu biasa.
Itu adalah pintu keingatan leluhur yang tak bisa dimasuki tanpa kesadaran penuh dan niat suci. Mas Danu datang menyusul, lalu berkata pelan, "Kalau kamu masuk sekarang, kamu tak akan kembali sebagai dirimu yang dulu." Eka menggeleng, "Belum sekarang, tapi aku tahu aku akan kembali." Malam itu, celah batu kembali tertutup, kabut menghilang, dan bayangan sang penjaga tak muncul lagi. Pendakian usai, langkah menurun menuju Cemoro Kandang terasa lebih ringan, tapi di hati Eka ada beban yang justru baru dimulai. Sejak kejadian di celah batu malam itu, matanya seperti terbuka pada sesuatu yang tidak kasat mata. Sesampainya di base camp, Eka tidak berkata banyak. Rombongan berpisah dengan pelukan hening. Mas Danu hanya berpesan satu kalimat sebelum pamit. "Apa yang kamu lihat bukan untuk ditakuti, tapi untuk diingat." 2 minggu setelah turun gunung, Eka mulai mengalami banyak kejadian aneh. Saat duduk sendiri, ia sering mendengar suara gamelan lirih dari arah yang tak jelas. Suatu malam saat bermeditasi, ia melihat bayangan gapura batu muncul di dalam benaknya, sama persis seperti di Lawu. Tapi kali ini dengan cahaya obor di kiri kanannya. Ia mulai membaca banyak kitab, mencari pengetahuan tentang sejarah Majapahit, Prabu Brawijaya, dan konsep moksa. Ia juga mengunjungi petilasan leluhur, dan setiap kali berdoa di sana, selalu ada angin sejuk yang menyentuh pipinya. Ia tahu, itu bukan angin biasa. Satu malam di bulan Suro berikutnya, Eka kembali naik ke Lawu seorang diri. Ia membawa bunga, air bersih, dan selembar kertas bertuliskan niat. "Aku datang bukan untuk melihat, tapi untuk mengingat dan menjaga." Di sendang derajat, ia duduk bersila dan memejamkan mata. Kali ini, celah batu muncul tanpa bayangan penjaga. Tapi Eka tidak masuk. Ia hanya menunduk, meletakkan bunga di mulut celah itu, lalu berkata dalam hati, "Pintu ini bukan untuk dilalui, tapi untuk dijaga. Aku bukan pewaris tahta, tapi pewaris cerita." Kabut tipis menyelimuti tempat itu, dan sesaat, suara gamelan kembali terdengar tapi tidak berat, tidak menyeramkan. Lembut, damai, seperti suara ucapan, "Terima kasih." Dari masa silam, kini Eka dikenal di lingkaran spiritual sebagai si penjaga bayangan. Ia tak menyebarkan cerita ini sebagai kisah horor, tapi sebagai panggilan hati untuk mengingat leluhur. Gunung Lawu baginya bukan lagi hanya sebuah tempat, melainkan cermin waktu, tempat masa lalu berbicara pada masa kini, agar masa depan tak kehilangan arah. Dan setiap kali kabut turun di sendang derajat, mungkin ia sedang duduk di sana, menjaga pintu yang tak semua orang bisa lihat. Akhir salam. Semoga kisah ini memberikan pelajaran berharga bagi kita semua. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetaplah menghormati alam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.